Banyak yang nanya sama gue, Gundam itu apaan sih? Nah, kalau mau tahu, lihat aja ini. When you have a lot of virus activity. Secretary of State Mike Pompeo is demanding an investigation into the origins of the coronavirus. The impact of the lockdown is being felt right across the world. Japan's Prime Minister Shinzo Abe has announced he's extending his country's COVID-19 state of emergency. Indonesian President Joko Widodo has again resisted calls for a nationwide lockdown, saying that it is not suitable option for the country at this point. Pneumonia Wuhan, sebuah penyakit yang menjangkiti 59 pasien di Wuhan, Tiongkok akhir Desember lalu. Penyakit yang masih tergolong misterius ini menyebabkan infeksi atau peradangan akut pada jaringan paru-paru. Penyakit ini terdeteksi disebabkan oleh coronavirus jenis baru, memiliki gejala demam, batuk, disertai sesak. Saudara, coronavirus atau virus corona ini adalah virus yang menjamak menjadi biang penyakit batuk dan pilek awalnya. Namun infeksi virus corona jenis baru. Gundam itu film anime Jepang tahun 1979. Nah, orang Jepang manggilnya ada U-nya kan depannya jadi Gandamu. Ya kira-kira gitulah. Terus tahun 1980, Bandai mulai memproduksi Gunpla. Gunpla itu Gundam Plastic Model. Ya, ini namanya Gunpla. Gunpla itu ada macam-macam. Dia ada beberapa tingkatan. Tingkatannya itu berdasarkan ukuran, kedua berdasarkan tingkat kesulitan perakitannya. Gue kasih tahu beberapa yang agak umum, yang jenisnya. Yang paling bawah itu ada HG namanya, HG atau high grade. High grade, terus kemudian di atas HG itu ada real grade. HG sama RG ini ukurannya sama, cuman bedanya real grade ini dia lebih susah daripada HG perakitannya. Gitu. Nah terus yang di atas itu lagi ada MG. Nah MG itu yang ini, yang kita mau rakit sekarang nih. Ini MG. Nah di atas MG ada lagi. Yang paling susah, yang paling sulit, itu perfect grade namanya. Perfect grade. Perfect grade itu tingkat kesulitannya, kalau diklaim dari Bandainya sih, paling cepat itu sekitar 10 jam, minimal 10 jam pengerjaan. Tapi itu pun cuma jadi aja, belum diapa-apain lagi. Gitu. Yuk, kita bikin, rakit. Di dalam kotaknya itu nanti ada part-part yang buat dirakit. Terus ada stikernya buat nanti ditempel di gunpla-nya. Terus ada manual book ini. Yang paling penting itu adalah harus diikutin persis sesuai dengan apa yang ada di manual book-nya. Jangan buru-buru terus ada yang kelewat urutannya. Biasanya gue lakuin itu awalnya adalah nyusun part-partnya berdasarkan abjadnya. Biar nggak pusing ntar pas baca manual mesti bagian mana dulu itu yang diambil. Gitu. Nah ini harus hati-hati nih. Sebenarnya sih nggak ada aturan part itu mau dicabutnya kayak gimana. Cuman kalau pakai tangan gue nggak nyaranin deh. Kenapa? Jangan karena pasti nggak rapi. Kedua tuh bisa patah di mana-mana, jadi nggak pada tempatnya. Gitu. Penggunaan alat yang tepat itu bisa mempercepat proses perakitan. Gua saranin pakai tang potong kecil, jadi bisa tepat tuh bagian mana yang mesti dipotong. Itu pun pasti masih ada bagian-bagian kecil yang masih sisa tuh. Nah biasanya ini gue pakai cutter kecil. Kerapihan pemotongan itu sangat pengaruh ke proses perakitannya nanti. Kalau masih belum rapi juga, biasanya gue kikir lagi tuh pakai kikir kecil. Terus berikutnya gue amplas. Ini part separator. Kalau misalnya ada salah pasang atau apa, buat ngelepas part yang udah keburu kepasang, salah pasang, terus mau dilepas. Nah ini bikin gampang prosesnya nih, pakai part separator. Setelah itu semua baru kita mulai rakit. Nggak susah, kita tinggal ikutin buku manualnya aja. Yang penting jangan terlalu dipaksa. Kalau ada bagian yang susah dipasang, kemungkinan besar itu ada yang ketukar, atau mungkin ada potongan-potongan yang nggak rapi, jadi dia susah buat nempel. Mendingan cek ulang.
Kira-kira gini nih tahap yang dipasang. Udah. Jadi terus tinggal diterusin sampai selesai semuanya. Habis itu tinggal dikasih stiker, selesai. Gampang kan? Cuman, ntar gua habisin dulu. Oke, kalau buat gua satu Gunpla itu nggak harus berhenti cuma sampai di situ, masih bisa dilanjutin lagi gitu. Kan Gunpla itu bukan project, Gunpla itu hobi. Jadi yang paling penting itu bukan seberapa cepat kita selesaiin ya, tapi hasilnya yang paling penting kalau menurut gue. Jadi dibikin masih bisa didandanin, diolah lagi. Kalau boleh gue kasih tip untuk yang baru mulai Gunpla, beli Gunpla satu aja dulu. Terus beli aja dulu yang HG. Asal kita bisa kreatif. Beli satu Gunpla, tapi beli peralatan-peralatan lainnya gitu. Yang memang untuk bikin Gunpla yang HG itu menjadi lebih bagus lagi. Ada banyak cara untuk memaksimalkan satu Gunpla. Ada yang dicat, ada yang di scribing, apa nyebutnya gimana? Scribing. Habis itu ada yang di weathering. Biasanya yang suka sama apa istilahnya battle scar itu di weathering. Weathering tuh ini kayak pakai ini. Jangan sekarang, bahasanya jangan sekarang. Macam-macam caranya. Kalau pengen tahu ada teknik apa aja sih dalam perakitan Gunpla itu, kalian bisa search di YouTube. Ada banyak banget. YouTube luar, YouTube Indonesia juga ada banyak banget channel yang ngasih lihat teknik-teknik mereka. Dicek aja buat nambah-nambah ilmu. Nah, tapi sekarang gue akan kasih lihat sedikit karena gue pengen kasih lihat Gunpla yang nggak diapa-apain sama Gunpla yang agak ada perubahan sedikit. Yang ini gue cuma mau ngecat aja. Pengecatan Gunpla juga ada beberapa macam. Ada yang pakai kuas doang, ada yang pakai airbrush. Kalau gue pribadi gue lebih senang pakai airbrush. Jadi gue mau kasih lihat yang pakai airbrush sekarang. Airbrush sendiri juga catnya itu ada macam-macam. Daripada lu salah beli ntar gue kasih sedikit tentang catnya untuk airbrush, cat Gunpla airbrush, cat airbrush untuk Gunpla. Yang pertama tuh ada yang Tamiya, ini akrilik. Model akrilik. Terus yang kedua yang gue sering pakai nih yang lacquer dari Mr. Color. Yang ketiga yang ini udah dicampur nih, jadi nggak perlu dicampur lagi. Kalau ini kan ada thinnernya tuh, yang dua itu, ini udah nggak ada thinner, jadi cat sama thinnernya udah dicampur. Yang Alclad. Kalau gue sih lebih sering pakai yang Mr. Color ini, tapi kalau buat logam gue lebih suka pakai yang Alclad. Tapi sebelum ini semua dicatin ke Gunplanya, lu mesti kasih cat dasar dulu, jadi ada cat primernya. Itu biar cat itu benar-benar nempel di plastik si Gunplanya. Nah biasanya gue pakai cat primernya ini, ada macam-macam juga pilihannya, ketebalannya segala macam. Nah, habis di primer baru dicat sama cat yang kita pengen gitu. Oke? Kita cat. Go. Nah, ini dia, ini perbandingannya Gunpla yang dicat sama yang nggak dicat. Kalau gue bilang sih lebih real ya yang dicat, jadi kayak nggak terlalu plastik gitu. Kalau gue lebih suka yang dicat sih. Udah jadi, dan ini juga yang akan di giveaway sekarang. Oke? Syarat giveaway-nya cuman komentar aja. Komentar di kolom komentar, terus nanti komentarnya itu akan dipilih secara random sama mesin. Terus pemenangnya akan gue umumin seminggu setelah video ini keluar. Palingan gitu aja. Mudah-mudahan semua udah ngerti basicnya Gundam. Jadi di video gue berikutnya gue nggak perlu ngurang lagi. Video berikutnya kita akan bikin yang seru-seru. Mungkin ada beberapa teknik-teknik yang juga gue pelajarin dari orang lain. Dan mungkin juga kita bisa giveaway lagi ntar. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Nyangkut!